Salah satu terduga pelaku penyerangan polisi saat penggerebekan bandar sabu di Katingan, Kalimantan Tengah telah ditangkap. Keluarga resmi melaporkan kasus kematian Dr. Icha Pakaenoni ke Mapolda NTT. Keluarga melaporkan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga mengintimidasi Dr. Icha. Lionel Messi CS akan bertarung menghadapi tim debutan Tanjung Verde demi amankan tiket 16 besar pesta bola dunia. Taji Messi bakal diuji tembok kokoh Tanjung Verde. Polres Mesuji Lampung meringkus 4 pelaku penyembelihan satwa dilindungi jenis tapir yang tersesat saat cari makan di dekat pemukiman warga. Karena gelombang panas ekstrim melanda wilayah Eropa, warga Prancis berebut untuk membeli pendingin ruangan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Salah satu terduga pelaku penyerangan polisi saat penggerebekan bandar sabu di desa Tumbang Kaleme, Katingan, Kalimantan Tengah ditangkap. Sementara operasi pencarian 2 polisi yang hilang masih terus dilakukan. Terduga pelaku ditangkap saat berada dalam kapal pencari emas di Sungai Katingan. Saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari pelaku. Terduga pelaku penyerangan langsung dibawa ke Polres Katingan. Sementara itu, 2 anggota Polres Katingan, Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana yang hilang saat bentrok dengan sekelompok orang masih dicari keberadaannya. Banyak Pak ya terduga pelaku lagi lainnya? Ya, saya tadi dapat informasi dari tim yang saya tugaskan untuk pengungkapan perkara ini. Dan informasinya ada mengamankan 1 orang diduga pelaku. Namun demikian saat ini masih dalam pendalaman tim penyidik. Salah satu upaya pencarian 2 anggota Polres Katingan, Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana adalah dengan menyusuri sungai di desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah. Proses pencarian turut melibatkan Basarnas Palangkaraya. Diduga, 2 polisi ini hanyut saat melarikan diri ketika dikepung sekelompok orang. Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana hilang usai operasi penangkapan bandar narkoba. Sementara itu, jenazah Aibda Yudi Perdana telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Keluarga tak kuasa menahan tangis saat jenazah Aibda Yudi Perdana tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya. Aibda Yudi Perdana adalah anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang gugur saat bertugas dalam penggerebekan bandar sabu di desa Tumbang Kaleme, Katingan, Kalimantan Tengah. Saat penggerebekan, petugas mendapatkan perlawanan dari sekelompok orang. Tadi pada saat buka-buka, saya cuma lihat itu Yudi, berarti ini jangan-jangan ini keponakan saya, gitu aja. Ternyata setelah saya lihat fotonya, ternyata betul. Gitu. Kalau itu kita mungkin serahkan ke pimpinan dia, gimana gitu kan, itu aja. Kita ke informasi lain, saudara. Kuasa hukum keluarga resmi melaporkan kasus kematian Dr. Icha Pakaenoni ke Mapolda NTT.
keluarga melaporkan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga mengintimidasi Dr. Ica dan seorang dokter hewan yang merupakan ASN Pemda TTU. Didampingi kuasa hukum, ayah dan ibu serta adik dari mendiang Dr. Ica Pakainoni mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Timur. Mereka melaporkan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica. Keluarga Dr. Ica juga didampingi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak serta LPSK. Kuasa hukum membawa sejumlah bukti untuk diserahkan pada polisi. Itu terkait dengan penyiksaan pejabat publik terhadap seseorang yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental. Yang kami laporkan di sini setelah kami mendalami semua dan mengkeka itu ternyata ada 4 orang yang kami laporkan, itu semua adalah pejabat publik. 3-nya adalah pejabat publik dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, dan 1-nya pejabat publik adalah dokter hewan ASN pada Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Utara. Kementerian Kesehatan menyampaikan hasil investigasi dalam kasus intimidasi yang terkait dengan meninggalnya Dr. Ica Pakainoni. Kemenkes menyebut ada dugaan perlakuan kekerasan verbal dan intimidasi terhadap Dr. Ica ketika menangani pasien gigitan ular. Padahal menurut Kemenkes, penanganan yang dilakukan oleh Dr. Ica sudah sesuai prosedur medis terkait penanganan gigitan ular. Kemenkes juga menyoroti minimnya koordinasi dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Karena itu Paduka mendalam. Adanya dugaan perlakuan, kekerasan verbal, dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Yang barangkali teman-teman viral tahu terhadap Dr. Ica. Di mana kedua rumah sakit ini, baik Kepa Menani maupun Leona, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Di mana pemberian serum antibisa ular harus dilakukan sesuai indikasi dan standar operasional SOP, karena penggunaan ini yang tidak sesuai dapat membahayakan keselamatan pasien. Jadi tidak semua orang yang digigit ular langsung dikasih sabun gitu. Lebih lengkap dengan pelaporan keluarga Dr. Ica, kita telah terhubung dengan Wakil Direktur Pelayanan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perempuan dan Orang, Polda NTT, AKBP Samuel Sumihar Simbolon. Selamat malam Pak Wadir. Selamat malam Pak Baim. Baik, keluarga sudah melaporkan ke Polda NTT, jadi saat ini Polda NTT seperti apa langkahnya? Apakah dalam bentuk asistensi atau joint investigation dengan Polres TTU? Untuk laporan sudah kita terima dan Polda akan melakukan joint investigation crime bersama dengan Ditreskrim, Polres Kupang dan Polres TTU. Mengapa dilakukan joint investigation? Apakah tidak langsung diambil alih oleh Polda, Pak Wadir? Karena yang pertama langkah awal dari Polres TTU ini lokus deliktinya, di mana fakta awal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut ada di dalam ruang IGD pada tanggal 13 Juni. Dan pada tanggal 26 Juni, korban mengakhiri hidupnya di Kabupaten Kupang. Oh, ada beda. Jadi ada 2 lokus delikti. Ada 2 lokus di sana. Tadi keluarga ketika melapor ke Polda NTT menyertakan juga barang bukti, Pak Wadir. Apa saja yang disampaikan oleh keluarga? Untuk barang bukti yang diserahkan adalah ketika korban berobat di rumah sakit di Kabupaten di Kupang dalam hal di rumah sakit Care Clinic. Kalau untuk bukti digital bagaimana Pak Wadir? Soal chat, kemudian histori digital di ponsel korban, kemudian ke CCTV di rumah sakit Leona seperti apa? Untuk bukti elektronik sebagaimana pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 nantinya dari saksi, keterangan ahli, begitu juga surat, dokumen, dan bukti
alat elektronik nantinya kita akan koordinasikan ke lapor forensik dari Mabes Polri ataupun di Bali, karena ini menyangkut scientific crime. Pak Wadir, tadi Kemenkes sudah sampaikan hasil investigasi. Sudah ada koordinasi dengan Kemenkes soal ini, Pak? Belum ada. Kita masih mendalami semua. Nantinya tim investigation akan mengambil langkah-langkah untuk mendalami apakah peristiwa ini merupakan tindak pidana. Bagaimana dengan pemeriksaan 3 anggota DPRD dan 1 ASN yang dilaporkan? Untuk anggota DPRD apakah sudah dilakukan secara komprehensif pemeriksaannya, Pak? Untuk dari tim investigation kami belum melaksanakan, namun informasi dari Polres TTU sudah melakukan interogasi awal. Dan nantinya tim kita akan turun untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ketika dibentuk Joint Investigation ini akan dilakukan olah TKP di rumah sakit? Kapan rencananya akan dilakukan, Pak Wadir? Nanti setelah kita mencari dan menemukan ataupun mengumpulkan alat bukti semua, tentunya kita akan prarekonstruksi di lokasi IGD Rumah Sakit Leona Kephan Menanu. Kalau untuk saat ini yang jadi fokus dari Polda NTT, apa langkah yang disiapkan untuk esok hari atau lusa atau di pekan depan nih, Pak Wadir? Untuk langkah kita akan melaksanakan gelar ataupun rapat nantinya dalam hal penyelidikan. Tentunya kita akan mengumpulkan bagaimana evidence ini valid, bukti-bukti ilmiah yang nantinya untuk kita kembangkan dalam proses penyidikan. Akan segera dilakukan gelar perkara. Jadi sejauh ini memang sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak Wadir? Untuk saksi yang diperiksa, informasi awal dari koordinasi dari Polres TTU ada 13 saksi. Dan nantinya kita akan kembangkan semua setelah dari keluarga. Itu termasuk yang dari rumah sakit juga sudah diperiksa, Pak Wadir? Untuk dari Rumah Sakit Leona sebagian sudah diperiksa, ada 10 nakes atau tenaga medis. Sedangkan untuk keluarga baru hari ini laporan, tadi dari keluarga korban mohon waktu untuk pemeriksaan. Baik, terima kasih. AKBP Samuel Sumihar Simbolon, Wadir PPA dan PPO Polda NTT telah menyampaikan perkembangan investigasi kasus meninggalnya Dr. Ica di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Wadir. Baik Pak Baing, terima kasih, selamat malam. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menjenguk korban penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat. Kedatangan Wakil Ketua DPR Sari Yuliati pada Jumat siang disambut manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan keluarga korban. Menurut Sari Yuliati, korban penyekapan dan penganiayaan masih menjalani perawatan intensif. Usai bertemu keluarga korban, Sari berpesan pada semua perempuan agar segera melapor jika mengalami penganiayaan dan penyekapan seperti yang dialami korban. Kita percayakan proses hukum terhadap aparat penegak hukum. Ya, kita sekarang lebih concern kepada korban untuk pemulihan fisik maupun psikis. Terhadap kaum perempuan di Indonesia, apabila ya mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi hal yang sama, tetapi apabila ada indikasi kejadian yang serupa, segera kita melapor atau berbicara kepada orang-orang terdekat kita. Seorang oknum anggota Polres Tegal diduga jadi pelaku penyekapan dan penganiayaan pada seorang perempuan. Pelaku kini telah diamankan oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah untuk pemeriksaan internal. Kuasa hukum korban mengungkap jika penganiayaan terjadi pada September 2025. Akibat penganiayaan ini, korban menderita luka bakar karena disiram air keras. Didampingi kuasa hukumnya, korban telah melaporkan oknum anggota Polres Tegal itu ke Barreskrim Polri. Sementara itu, Kapolres Tegal membenarkan jika salah satu anggotanya terlibat penyekapan. Terakhir itu korban dipaksa membuat sabu sendiri dan ada suatu hal disiram oleh yang diduga air keras. Bulan 2025 bulan September
itu yang paling parah. Dan korban dibawa ke rumah sakit, tapi memang si terduga pelaku ini memang tidak bertanggung jawab, tinggal begitu aja sebetulnya. Tindak pidana yang melibatkan salah satu oknum personel Polres Tegal Kota. Dalam hal ini dari Bitpropam atau dari Polda Jawa Tengah, dalam hal ini ada Bitpropam Polda Jawa Tengah sudah bergerak cepat kemarin menindaklanjuti terhadap oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N. Sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan, dan sudah dilakukan penahanan. Saudara, jenazah pilot pesawat AMA Air yang jadi korban penembakan KKB di Bandara Yahukimo berhasil dievakuasi. Proses evakuasi dilakukan dramatis di tengah ancaman serangan KKB. Setelah penantian selama sehari, jenazah pilot pesawat PT AMA Air PKRCY Nicholas F. Goslin yang tewas karena korban penembakan KKB akhirnya berhasil dievakuasi pada Jumat pagi. Dengan penuh kehati-hatian dan tingkat kesiapsiagaan tinggi, Satuan Tugas Komando Operasi HBMA mendarat di Bandara Ibdehei, Kabupaten Yahukimo. Menggunakan helikopter Karakal, pasukan menjangkau titik jenazah pilot Nicholas Goslin. Peralatan tempur mengantisipasi serangan KKB disiagakan. Saat kondisi aman, jenazah langsung dievakuasi menggunakan helikopter dan dibawa ke Wamena. Selain mengevakuasi korban, personel Koops TNI HBMA juga melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Alhamdulillah, puji Tuhan, itu bisa dilaksanakan dengan aman, dengan baik. Kemudian kita refueling di Wamena, kemudian kembali ke Timika ini dengan selamat. Dari Wamena, jenazah pilot Nicholas Goslin akan diterbangkan menuju Timika untuk diserahkan pada pihak maskapai. Sementara 7 orang penumpang pesawat selamat dan telah bertemu dengan keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, Lionel Messi CS akan bertarung menghadapi tim debutan Tanjung Verde demi amankan tiket 16 besar Pesta Bola Dunia. Taji Messi bakal diuji tembok kokoh Tanjung Verde. Dan usai jeda, kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola Iksan Mahar. Tetap di Kompas Malam. Saudara, ribuan pelayat mulai memadati Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Warga Iran mulai memenuhi sudut-sudut kota Teheran menjelang dimulainya upacara pemakaman resmi pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Prosesi penghormatan Ali Khamenei dimulai 4 Juli di Masjid Imam Khomeini di Teheran selama 2 hari. Prosesi akhir dan pemakaman dijadwalkan berlangsung di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad pada 9 Juli mendatang. Gubernur Teheran Muhammad Sadeh Mu'tamedian menyatakan seluruh persiapan untuk upacara penghormatan terakhir mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai. Ratusan ribu pelayat dan delegasi dari 45 negara dipastikan akan memadati Teheran mulai Sabtu waktu setempat. روز
دوم یعنی روز یکشنبه صبح ما اقامه نماز رو خواهیم داشت که در مصلی برگزار خواهد شد و بعد هم در ادامه بحث هر شود که وداع رو ادامه خواهیم داد تا 20 شب، یعنی روز یکشنبه ادامه خواهد. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Ketika gelombang panas ekstrim melanda wilayah Eropa, pendingin ruangan jadi barang mewah yang paling dicari. Di Paris, Prancis, warga sampai harus berkelahi demi bisa mendapatkan pendingin ruangan dengan harga diskon. Supermarket di Paris belum dibuka, tapi ratusan warga sudah berkerumun di depan gerai demi membeli sebuah pendingin ruangan. Saat pintu dibuka, mereka langsung berjejalan, berebut masuk ke gerai supermarket. Ketersediaan kipas angin dan AC yang sangat terbatas membuat pemandangan di dalam supermarket seketika berubah keos jadi arena pertempuran. Tarik-menarik antar pembeli bahkan tak terhindarkan. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa membuat warga Prancis kini bergantung dengan kipas dan pendingin ruangan. Akibatnya, permintaan akan pendingin ruangan melonjak drastis hingga membuat beberapa toko kehabisan stok. Pose pas la question du prix de ce que ça coûte. Le principal c'est d'être bien dans sa peau au moment voulu. Et là avec les chaleurs intenses, je ressens maintenant. Je plains tous les jours, je pense à la climatisation à la maison qui augmente effectivement aussi les factures énergétiques. Combien à peu près? À cette époque-ci, au moins 50%. Ah oui, on passe de 200 à 400, 450 euros. Gelombang panas kali ini jadi yang terparah di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Suhu melonjak hingga 44 derajat Celcius di beberapa bagian negara, membuat ribuan sekolah ditutup dan mempersingkat jam sekolah. Saudara, Polres Mesuji Lampung meringkus 4 pelaku penyembelihan satwa dilindungi jenis tapir yang videonya sempat viral. Polres Mesuji Lampung meringkus 4 pelaku penyembelihan satwa dilindungi jenis tapir yang videonya sempat viral. 2 pelaku lainnya kini masuk dalam daftar pencarian orang. Para pelaku memiliki peran berbeda saat mengeksekusi hewan dilindungi tersebut. Usai membunuh, pelaku membagikan dagingnya kepada warga sekitar. Polisi telah menyita barang bukti berupa tombak, golok, sisa daging, kulit tapir, serta rekaman aksi. Satreskrim Polres Mesuji telah berhasil mengamankan 4 orang diduga pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut dengan inisial WS, KS, TS, dan MPY. Kami juga masih melakukan pengajaran terhadap 2 orang lagi yang berinisial WG dan ST karena pada saat dilakukan pencarian orang tersebut sudah tidak berada di tempat. Ya, sebelumnya sejumlah warga menyembelih seekor tapir di Kabupaten Mesuji Lampung. Sebelum disembelih, satwa langka yang dilindungi ini sempat berlarian di jalan dan di sekitar permukiman warga. Video sejumlah warga menyembelih tapir tersebut belakangan tersebar di media sosial. Tapir itu sempat berkeliaran di Jalan Lintas Timur Sumatera, kawasan Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung beberapa hari belakangan. Polisi Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Lampung Bengkulu menyesalkan tindakan warga yang menyembelih satwa dilindungi itu. Untuk perjumpaan satwa antara masyarakat dengan tapir, kalau kita survei atau wawancara masyarakat pasti seringnya masyarakat itu perjumpaannya dengan tapir atau mereka bilang tenuk. Satwa ini satwa dilindungi buas ya, satwa yang cantik, satwa yang
sangat pemalu. Kemudian kita juga tidak henti-hentinya untuk sosialisasi dan mengedukasi masyarakat. Saudara, salah satu terduga pelaku penyerangan polisi saat penggerbekan bandar sabu di Desa Tumbang, Kaleme, Katingan, Kalimantan Tengah ditangkap. Sementara operasi pencarian 2 polisi yang hilang masih terus dilakukan. Terduga pelaku ditangkap saat berada dalam kapal pencari emas di Sungai Katingan. Saat ditangkap tak ada perlawanan dari pelaku. Terduga pelaku penyerangan langsung dibawa ke Polres Katingan. Sementara itu 2 anggota Polres Katingan yang hilang saat bentrok dengan sekelompok orang masih terus dicari keberadaannya. Ini banyak Pak ya terduga pelaku lagi lainnya. Ya, saya tadi dapat informasi dari tim yang saya tugaskan untuk pengungkapan perkara ini. Dan informasinya ada mengamankan 1 orang diduga pelaku. Namun demikian saat ini masih dalam pendalaman tim penyidik. Salah satu upaya pencarian 2 anggota Polres Katingan, Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana, adalah dengan menyusuri sungai di Desa Tumbang, Kaleme, Katingan. Proses pencarian turut melibatkan Basarnas Palangkaraya. Diduga 2 polisi ini hanyut saat melarikan diri ketika dikepung sekelompok orang. Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadana hilang usai operasi penangkapan bandar narkoba. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.